Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Jannah dengan NIM 1810116039 akan memberikan materi tentang Maqasid Syariah dengan audiens saya bersama Annisa Ulfa Mentari. Kamu tahu nggak apa itu Maqasid Syariah? Belum tahu. Maqasid Syariah itu teori perumusan hukum yang dijadikan tujuan penetapan hukum syara, yaitu sebagai referensinya, dan balik lagi semua kembali pada maslahah. Nah, kalau menurut Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang Maqasid Syariah itu bisa mendapatkan manfaat sebagai alat bantu dalam memahami tentang Al-Quran dan hadis, membantu juga menyelesaikan dalil yang bertentangan. Di sini ada dimensi-dimensi Maqasid Syariah. Yang pertama itu adanya dimensi ilahi. Dimensi ilahi itu Allah telah menciptakan syariat dan aturan yang telah dilengkapi dengan bahan baku dan infrastruktur. Dengan apa yang telah disyariatkan itu tidak boleh menjadi beban bagi manusia, justru harus membawa kemaslahatan bagi manusia. Allah juga telah membuat sistematik tentang hukum ajaran Islam dalam hal yaitu ibadah dan muamalah. Dengan contoh ibadah, kalau ibadah itu kan substansinya hubungan langsung manusia dengan Allah ya. Terus kalau muamalah itu pola hubungannya dengan sesama manusia. Gimana sih pemahaman ibadah itu sendiri? Ibadah itu pokoknya terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yang artinya ibadah itu perintah dan wajib dilaksanakan. Dua, dimensi insani, hal yang menjadi pemikiran manusia, yaitu karena dalam ayat-ayat hukum dan terdapat pada Al-Quran dan hadis sebagian besar bersifat global dan tidak terinci, makanya perlu adanya akal manusia untuk memahaminya dan mengkaji, memberi kejelasan pada ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Terus dengan begitu ada 3 dimensi yang terkandung dalam dimensi insani ini. Yang pertama, manusia sebagai pengembang atau eksekutor. Kedua, manusia sebagai akal dan menilai, mengevaluasi. Yang ketiga, manusia sebagai penerima manfaat dan syariat tersebut. Terus tahu nggak sih ada teori-teori Maqasid Syariah? Maqasid Syariah itu kemaslahatan yang menurut Al-Syafi'i itu memberikan 2 sudut pandang, yaitu Maqasid Al-Syari dan Maqasid Mukallaf. Dalam Maqasid Al-Syari itu mengandung 4 aspek, yaitu tujuan awal syariah, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua itu syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Terus yang ketiga, syariah sebagai hukum taklif yang harus dilakukan. Yang keempat, tujuan syariah itu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Terus kalau itu dengan mengandung 5 unsur yang dapat dijadikan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam mewujudkannya yaitu ada 5 unsur. Dari 5 unsur yang tadi itu bisa dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ada Maqasid al-daruriyat, dan kedua Maqasid al-hajiyat, yang ketiga Maqasid al-tahsiniyat. Di dalam Maqasid itu adanya istihad dari sahabat Nabi, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Dalam Al-Quran surat Al-Nahl ayat 106, di mana dari ayat tersebut menjelaskan bagaimana Allah membenarkan untuk memelihara jiwa lebih utama dibanding dengan memelihara keyakinan. Artinya sudah termasuk ke dalam keadaan darurat.
dengan ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yang ada kaitannya dengan keterpaksaan, yaitu dengan contoh suatu musim yang dalam keadaan tidak baik, ada seorang penduduk yang mencuri untuk mendapatkan makanan agar dapat menyambung hidup. Namun Khalifah Umar dengan upaya ijtihadnya telah dilakukan dengan mencoba mengabaikan ayat tersebut. Lalu dapatlah maslahat yang diterapkan sesuai keadaan waktu itu, yang artinya tidak dijatuhkan hukuman potong tangan kepada orang tersebut dengan alasan orang tersebut dapat terancam hidupnya jika ia tidak segera mendapatkan makanan. Dengan ijtihad tersebut jelas bagaimana Khalifah Umar memberikan hukum awal bisa berubah, dikarenakan berubahnya ini dari keadaan yang dimaksud yaitu keterpaksaan. Karena mencuri ini sebenarnya kan nggak boleh ya di dalam Islam ini. Terus mencuri itu juga merupakan masuk ke dalam tingkat daruriyat dari memelihara agama. Terus karena keterpaksaan tersebut dilakukan karena keadaan yang mengharuskan makan. Jadi jika tidak makan kemungkinan akan mati sehingga mengancam jiwa. Terus dengan batasan yang perlu diketahui yaitu dalam keadaan darurat yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 173, yaitu yang artinya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi terutama, dan binatang yang disembelih yang tidak menyebut nama Allah. Tapi jika dalam keadaan terpaksa maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut Allah menyatakan dengan jelas bagaimana keadaan darurat memungkinkan untuk merubah hukum asal. Jadi ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab itu merubah pandangan yang bagaimana yang tadinya mencuri makanan yang bukan miliknya itu diperbolehkan karena orang tersebut itu terpaksa mengambil makanan yang diperoleh dengan mencuri itu karena dalam posisi kelaparan. Sekian materi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.